Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tegar Alfiansa. Saya perwakilan dari SMA 1 Negeri Tebing Tinggi, Palawang. Di sini saya akan menyampaikan suatu kultum ataupun tausiah singkat saya berjudul yaitu Ramadan adalah bulan madrasah ataupun meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah pada hari ini ataupun bulan ini ataupun dengan waktu ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar berupa nikmatul iman wal Islam dan berupa nikmat sehat wal afiat, yang mana kedua nikmat ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bisa, yaitu menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yaitu salah satu kenikmatan ini, tidak memberikan kedua nikmatan ini, maka hamba itulah hamba yang sangat-sangat sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan hambanya tersebut berupa nikmatul iman wal Islam, akan tetapi tidak diberikan nikmat sehat wal afiat, maka Allah Subhanahu wa taala maka hamba tersebut tidak dapat yaitu melakukan kewajibannya ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yaitu ibadah puasa yang dimana dilakukan oleh umat-umat yang lainnya. Salat bernadakan salam senantiasa kita curahkan, kita panjatkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap umatnya, sangat sayang terhadap umatnya, sampai-sampai di tanah Taif baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran, serta dilidui ataupun diomongi, dicaci maki, sehingga salah satu anggota tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami yaitu tersobek dan meneteskan darah dengan mengalir yang sangat deras-derasnya. Akan tetapi dengan kebijakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menampungi suatu tetesan darahnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apapun yang di tanah Taif. Lantas Jibril alaihissalam terheran-heran atas tingkah laku baginda Rasulullah. Bertanyalah Jibril pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang telah engkau lakukan sehingga engkau menampungi darahmu ya Rasulullah?" Dan baginda Rasulullah alaihi wasallam menjawab atas pertanyaan yaitu malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ketahuilah, aku sedang menampungi darahku. Apabila satu tetesan darahku telah jatuh di tanah Taif ini, maka hancurlah tanah Taif ini bagaikan debu yang berterbangan." Dan mendengar perkataan ataupun melihat keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Uhud yang sedang merenung atas telah ditimpanya oleh baginda Rasulullah SAW dengan rakyat Taif. Lalu si Uhud pun mengajukan suatu pertanyaan ataupun memberikan perizinan pada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Uhud terhadap yaitu baginda Rasul? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, izinkanlah aku wahai gunung, wahai Uhud, untuk menghancurkan tanah Taif ini. Wahai Uhud, apabila engkau menghancurkan tanah Taif ini, apabila engkau menggetarkan tanah Taif ini, sungguh aku Rasulullah, sungguh aku kekasih Allah tidak reda atasmu wahai Uhud. Lantas dengan mengapa demikian? Begitu besarnya cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan pada suatu riwayat lainnya, yang mana baginda Rasulullah SAW saat sakaratul mautnya, beliau cuma mengucapkan ummati, 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 yang diucapkan beribu kali sampai baginda Rasulullah SAW menahan sakitnya sakaratul maut. Beliau bertanya pada Jibril dan Israel, wahai Israel, wahai Jibril, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku saat nanti? Dan Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwasanya sakaratul maut engkau ini telah dikurangi 70 kali lipat daripada umatmu wahai Rasulullah. Dan mendengar perkataan Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW menetes darahnya, gemetar badannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mendengar sakitnya sakaratul maut yang telah dirasakan oleh beliau ataupun yang dirasakan oleh umatnya selanjutnya. Lantas dengan perkataan tersebut, baginda Rasulullah SAW memohon untuk Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi keringanan untuk umatnya dan dilimpahkan semua kesakitan tersebut terhadap beliau. Dan begitulah pula Jibril alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Rabb kita dan berkata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Jibril alaihissalam kembali lagi menghadap baginda Rasul, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yaitu kesempatan bagi Muhammad untuk yaitu memberikan keringanan terhadap umatnya. Dan di ujung-ujung tersebutlah baginda Rasulullah SAW menghadapi kesakitan yang sungguh luar biasa, menghadapi kesakitan yang sangat yang tidak bisa dibayangkan. Akan tetapi kita sebagai umat yang semakin hari tidak tahu diri, kita sebagai umat yang jauh dari sunnah-sunnahnya, kita sebagai umat yang jauh dari yaitu pakaiannya, nauzubillah, nauzubillah. Maka daripada itu, wahai saudara-saudara, yang mana di bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan yaitu perintah yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan, menjalankan yaitu sunnah-sunnah Rasul, melakukan yaitu salat tarawih ataupun membaca Quran ataupun tadarus. Dikarenakan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Bahwasanya kita orang yang beriman, bukan kita saja yang berpuasa, akan tetapi umat-umat terdahulu juga berpuasa, melainkan yaitu beda harinya saja. Umat Nabi Daud juga puasa, umat Nabi Musa juga puasa. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah, umat yang sangat mulia di sisi Allah, umat yang sangat mulia di sisi-sisi Nabi yang lainnya,
maka kita dianjurkan beramal ataupun berpuasa pada bulan suci Ramadan pada kali ini. Akan tetapi wahai saudara-saudara, banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan telah dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal anos." Beberapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan mendapatkan lapar serta haus saja. Ini contoh adalah orang-orang yang sangat rugi. Dikarenakan mengapa wahai saudara-saudara, orang lainnya berpuasa menambahkan amal ibadah, dia menipiskan amal ibadah. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan dia berpuasa, akan tetapi matanya tidak berpuasa, akan tetapi anggotanya tidak berpuasa, akan tetapi mulutnya tidak berpuasa, ataupun mengomong-ngomongi saudaranya sendiri ataupun bergunjing dengan saudaranya sendiri. Nauzubillah min zalik. Maka daripada itu wahai saudara-saudara, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam sebenarnya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita dianjurkan pada bulan puasa ini berbanyak baca Al-Quran, berbanyak yaitu bersolawat pada Nabi, berbanyak yaitu membaca sejarah ataupun lebih baiknya kita berzikir dan berdiam diri. Telah dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dubu auladakum bis-salasi hisali, hubbu nabiyukum wa hubbu ali baiti wa qiraatil Qur'an." Didiklah putra-putri kalian dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut wahai saudara-saudara? Yang pertama yaitu mencintai nabinya, yang kedua yaitu mencintai ahli baitnya, yang ketiga yaitu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ataupun yaitu mengamalkan Al-Quran. Mencintai nabinya, yaitu dia mencintai sejarah-sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mengapa? Apabila kita yaitu telah membaca ataupun telah memahami perjuangan orang yang kita cintai, maka telah tumbuh dalam hati kita yaitu orang dicintai ataupun telah menumbuhkan rasa iman kita terhadap orang yang kita cintai tersebut. Memperkenalkan yaitu anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita terhadap ahli baitnya. Yang dimaksudkan yaitu memperkenalkan saudara-saudara kita terhadap para ulama. Dikarenakan mengapa? Banyak sekali para pemuda-pemuda sekarang yang menjauhi para ulama, yang telah mengomong-ngomong ulama bahwasanya ulama tersebut sesat. Akan tetapi dia tidak sadar diri bahwasanya apakah dia telah cukup dalam memperkenalkan ulama, telah cukup dalam mendekati para ulama. Maka daripada itu, malah kita didik anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yaitu mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para kiai, mencintai para syekh, mencintai para ustadz dan ustazah ataupun guru agama selainnya. Yang ketiga yaitu mempelajari ataupun membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ada pedoman hidup bagi manusia, pedoman bagi umat seluruh manusia. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan di dalam Al-Quran telah tertera bahwasanya peraturan hidup kita telah diatur oleh dalam Al-Quran. Maka daripada itu wahai saudara, di bulan yang suci barokah ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita pada ulama-ulama, mendekatkan kita pada ustaz-ustaz, mendekatkan kita pada guru-guru. Jangan sesekali kita mencaci maki guru-guru kita mencaci maki para habaib, para kiai.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan redha terhadap hidupnya. Wahai saudara-saudara, ketahuilah wahai saudara-saudara, apabila kita duduk di dalam majlis yang dipenuhi oleh ulama, dipenuhi oleh guru-guru kita, maka kita lebih mulia daripada orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang sedang melakukan yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma ini dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.